Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini, topik bahasan yang akan kita bahas adalah tentang sistem pendukung keputusan. Untuk outline perkuliahan hari ini ada 6 hal atau ada 6 garis besar yang sama-sama kita akan bahas. Yang pertama ada tentang sejarah sistem pendukung keputusan, ada tentang definisi apa itu sistem pendukung keputusan, kemudian tujuan sistem pendukung keputusan itu apa, arsitektur dari sistem pendukung keputusan, kemudian tahapan-tahapan dalam mengembangkan sistem pendukung keputusan. Tujuan pembelajaran untuk kesempatan kali ini, yang pertama diharapkan Anda bisa nanti menceritakan bagaimana sejarah perkembangan dari sistem pendukung keputusan. Kemudian bisa menyebutkan definisi dari sistem pendukung keputusan itu apa. Kemudian bisa menyebutkan tujuan pengembangannya sistem pendukung keputusan itu apa. Kemudian bisa memahami arsitektur dari sistem pendukung keputusan. Kemudian bisa tahu tahapan-tahapan dari sistem pendukung keputusan itu sendiri. Nah, sebenarnya sistem pendukung keputusan dengan sistem penunjang keputusan itu merupakan istilah yang digunakan secara bergantian. Jadi sistem penunjang keputusan ataupun sistem pendukung keputusan itu merupakan dua hal yang sama. Kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan dari sistem pendukung keputusan itu sendiri atau SPK. Nah, pertama-tama sistem pendukung keputusan ini pertama kali lahir atau ada di tahun 1950. Jadi pertama kali sejarah dari sistem pendukung keputusan atau SPK itu awali dari sebuah universitas namanya Carnegie Institute of Technology. Jadi yang pertama kali inisiasi dari sistem ini adalah munculnya teori-teori tentang pengambilan keputusan. Nah, teori-teori ini dia salah satunya menjelaskan tentang bagaimana cara proses pengambilan keputusan itu sendiri, seperti apabila terdapat sebuah masalah. Untuk mengambil keputusannya, maka bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh, seperti mendefinisikan tujuan dan sasaran dari masalah tersebut, kemudian diurutkan tingkat prioritas dari permasalahan yang akan dipecahkan dan seterusnya. Kemudian pengambilan keputusan itu sendiri dipilih berdasarkan dari alternatif-alternatif yang ada dan seterusnya. Jadi awalnya sistem penunjang keputusan itu dimulai dari teori pengambilan keputusan yang ada pada tahun 1950. Kemudian perkembangan yang signifikan dari SPK selanjutnya itu ada di tahun 1960, di mana ilmuwan dari MIT, dari Universitas MIT itu di sana mulai diimplementasikan yang namanya sistem penunjang keputusan. Nah, implementasinya adalah sebuah sistem komputer itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, di mana pada saat itu yang digunakan komputernya adalah komputer mainframe yang harganya lumayan mahal pada saat itu. Kemudian SPK-nya yang seperti apa? SPK-nya itu berupa sistemnya mengeluarkan berupa laporan terstruktur dan berkala bagi manajer yang akan mengambil keputusan. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ada pada tahun 1980, di mana pada tahun ini sistem penunjang keputusan atau SPK itu sudah diterapkan di berbagai bidang. Di antaranya produksi, promosi, untuk penetapan harga, untuk pemasaran dan sebagainya. Kemudian pada tahun ini juga muncul variansi atau jenis dari SPK seperti Executive Information System atau AIS, kemudian ada Group Decision Support System atau GDSS, kemudian ada ODSS atau Organizational Decision Support System.
Kemudian pada tahun yang sama juga, pada tahun ini, jumlah penelitian tentang sistem penunjang keputusan itu mulai meningkat dan sudah banyak penelitian atau peneliti yang tertarik untuk meneliti bidang ini. Nah, kemudian pada tahun 1990, SPK itu lebih dikembangkan lagi karena semakin meningkatnya teknologi komputer, seperti sudah dikenalnya yang disebut dengan client server, kemudian sudah munculnya basis data, kemudian lahirnya yang disebut dengan data warehouse, di mana memang data warehouse ini bisa sangat menunjang data yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pengembangan sistem pendukung keputusan itu sendiri. Kemudian SPK yang dikembangkan itu lebih kompleks pada tahun 1990 ini. Nah, sampai sekarang SPK terus berkembang karena semakin berkembangnya juga teknologi yang bisa mendukung adanya sistem ini. Nah, kemudian selanjutnya pada slide 5 kita bisa lihat di situ ada beberapa definisi dari sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan ini sendiri dia diperkenalkan oleh dua orang ilmuwan bernama G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton. Jadi pertama kali istilah ini dikenal dari sebuah artikel ilmiah yang judulnya A Framework for Management Information System yang ditulis oleh kedua ilmuwan ini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa awalnya SPK itu lahir ditulis oleh dua orang ini, di mana artikel ilmiahnya berjudul A Framework for Management Information System. Ada kata information system seperti di situ. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa sebenarnya SPK itu lahir atau merupakan kelanjutan dari sebuah sistem informasi manajemen. Nah, kemudian kita lihat di definisi dari SPK itu sendiri. Nah, definisi SPK di sini salah satunya dikatakan bahwa SPK merupakan sistem yang memberikan dukungan kepada seseorang atau sekelompok manajer dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan memberikan informasi atau saran mengenai keputusan tertentu. Jadi kalau dilihat dari definisinya sendiri, sistem yang dikembangkan ini bukan menggantikan seorang manajer untuk mengambil keputusan, tetapi dia sistem yang outputnya berupa informasi atau saran mengenai keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh seorang manajer. Kemudian ada definisi lain dari SPK, bisa dilihat dari poin ketiga pada slide yang sama. Di situ SPK adalah kumpulan tools komputer yang terintegrasi yang memungkinkan seorang pengambil keputusan untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna. Nah, dari definisi yang kedua ini diketahui bahwa kalau kita berbicara tentang SPK berarti kita berbicara juga tentang bagaimana sebuah sistem yang diimplementasikan di sebuah komputer itu bisa digunakan untuk menunjang proses pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau kita bicara SPK itu berarti dia sebuah sistem yang diimplementasikannya di sebuah komputer. Nah, kemudian bagaimana apabila kita mau mengembangkan sebuah sistem penunjang keputusan? Nah, ada beberapa kebutuhan atau hal-hal yang perlu diperhatikan atau sesuatu yang harus ada pada saat kita mengembangkan sebuah sistem penunjang keputusan. Nah, pada slide ke-6 bisa dilihat di situ poin pertamanya yang harus dipertimbangkan ini terkait dengan data, informasi, kemudian ada basis data, kemudian ada analisa model-model keputusan. Nah, di situ dikatakan bisa dilihat bahwa data informasi itu dituliskan di situ. Nah, apakah data dan informasi itu sama atau berbeda? Nah, tentu saja data dan informasi itu dia dua hal yang berbeda. Informasi itu merupakan hasil dari pengolahan data. Nah, contohnya misalnya kita memiliki data mahasiswa, NIM-nya, kemudian IPK-nya. Nah, itu disebut dengan data. Apa yang disebut dengan informasi? Informasi itu adalah hasil pengolahan datanya. Nah, misalnya data IPK mahasiswa tadi diolah, kemudian didapatkan rata-ratanya. Nah, itu disebut dengan informasi. Misalnya dari
rata-rata IPK dari mahasiswa sistem informasi angkatan 2016 adalah 3,8. Nah, itu IPK rata-rata itu disebut dengan informasi karena merupakan hasil pengolahan dari data IPK. Kemudian ada basis data, kemudian ada analisa model-model keputusan. Kemudian yang harus ada atau yang harus dipertimbangkan adalah antarmuka sistemnya atau interface dari sistem yang akan dibangun. Nah, kemudian yang poin ketiga, di situ dikatakan dibangun untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, jadi yang harus diketahui bahwa pada saat pengembangan SPK, poinnya adalah SPK tersebut dibuat untuk membantu pengambilan keputusan oleh seorang manajer. Kemudian yang keempat adalah sistem dapat memberikan beberapa alternatif solusi. Nah, ini bisa dilihat bahwa SPK itu sendiri outputnya bukan hanya satu alternatif pilihan terbaik, tetapi ada beberapa alternatif yang nanti bisa dipertimbangkan oleh manajer atau orang yang bakal mengambil keputusan. Jadi sistemnya harus mengeluarkan beberapa alternatif solusi yang bisa diambil oleh si pengambil keputusan. Kemudian poin kelima, sistem menyediakan akses informasi dari berbagai sumber data dan format. Nah, ini juga terkait dengan outputnya nanti dari sistemnya itu informasi yang disajikan tidak hanya satu format saja, tetapi bisa beberapa format. Misalnya dia sampai sistemnya outputnya berupa laporan atau misalnya informasinya disajikan dalam bentuk diagram atau misalnya mungkin grafik atau mungkin rekapan dan seterusnya. Nah, kemudian di slide ke-7 bisa dilihat di situ tujuan pengembangan SPK. Yang pertama kita harus ketahui, jadi ada sistem penunjang keputusan. Sebenarnya kenapa sistem ini ada atau kenapa sistem ini harus dibangun? Nah, kemudian kalau kita lihat di slide ke-7, di situ ada 5 poin. Jadi kenapa ada SPK atau kenapa harus menggunakan sistem penunjang keputusan? Nah, kalau misalnya kita kaitkan ke bisnis, jadi yang kita ketahui bahwa kondisi perekonomian di zaman sekarang itu kurang stabil. Nah, oleh karena itu, apabila keputusan yang diambil kurang tepat, ini bisa sampai berakibat ke misalnya perusahaannya bisa bangkrut. Nah, contoh kasusnya misalnya proses pembelian sebuah produk. Nah, ini kalau tidak dipertimbangkan dengan baik, misalnya jumlah produk yang harus dibeli, misalnya produknya terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhannya atau penjualannya, nah ini bisa berdampak pada kerugian dari sebuah perusahaan. Nah, inilah pentingnya ada sebuah sistem yang bisa menjadi referensi seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada persaingan bisnis yang kompetitif. Nah, di zaman sekarang apalagi zaman internet, bahkan persaingan dari sebuah bisnis itu adalah skalanya skala global. Jadi tidak hanya misalnya persaingan bisnis di wilayah provinsi atau misalnya antar di wilayah negara, tetapi sampai seluruh dunia. Kemudian poin yang ketiga, mengapa harus ada SPK? Dia perusahaan perlu meningkatkan dukungan informasi. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan yang baik, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, itu perlu adanya informasi yang baik pula dan cepat. Nah, ini kalau misalnya pakai sistem yang sudah berbasis komputer seperti SPK, bisa meningkatkan dukungan informasi yang diperlukan. Kemudian ada perusahaan perlu informasi yang akurat, terbaru, dan tepat waktu. Nah, informasi yang disajikan melalui media komputer itu bisa dikatakan bahwa bisa menjamin keterbaruan dari informasi, kemudian informasinya tepat waktu, misalnya karena bisa diakses dengan cepat, kemudian dia lebih akurat. Nah, kemudian perusahaan butuh sistem yang mudah digunakan. Nah, ini terkait dengan pada saat
ada sistem yang dikembangkan, kemudian dia berbasis komputer. Nah, ini sistemnya akan mudah dioperasikan oleh pengambil keputusan. Jadi ini kira-kira ada 5 hal mengapa SPK itu perlu dikembangkan. Nah, kemudian apa tujuan dari pengembangan SPK itu sendiri? Nah, di sini ada 5 hal tujuan dari pengembangan SPK. Yang pertama, pengambilan keputusan bisa lebih cepat karena ada sistem yang mendukung ini. Kemudian pengolahan data juga yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan itu bisa lebih cepat atau lebih gampang diakses. Kemudian yang kedua, membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini karena sistemnya sendiri sudah menyajikan beberapa alternatif keputusan, kemudian sistem juga harus mampu selain memberikan rekomendasi keputusan, memberikan juga penjelasan tentang keputusan-keputusan yang disajikan atau alternatif keputusan yang disajikan. Nah, ini sangat membantu seorang manajer untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, keputusan yang dihasilkan lebih efektif dan lebih efisien. Nah, maksudnya lebih efektif di sini dalam hal tujuannya. Jadi bagaimana keputusan yang diambil itu sesuai dengan tujuan dari permasalahan. Kemudian keputusan yang diambil lebih efisien. Nah, efisien dimaksud di sini ada 2 hal. Efisiennya dari segi sumber daya, kemudian dari segi biaya yang dihasilkan atau dikeluarkan. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam suatu sistem, kemudian menghasilkan keputusan yang berkualitas. Kenapa bisa tujuannya pengembangan SPK menghasilkan keputusan yang berkualitas? Karena dengan dikembangkannya SPK ini, data yang diperoleh seperti yang tadi, dukungan data itu lebih akurat dan lebih lengkap. Dimana kalau misalnya dalam proses pengambilan keputusan, kalau datanya lengkap dan datanya akurat, itu bisa sangat menunjang lebih akuratnya keputusan yang diambil. Kemudian pada slide ke-9, di situ bisa dilihat arsitektur dari sistem penunjang keputusan. Jadi pada saat dikembangkan sebuah sistem penunjang keputusan, apa saja komponen-komponen yang harus ada. Nah, yang di dalam kotak abu-abu ini itu adalah komponen-komponen wajibnya dari sistem penunjang keputusan, kemudian komponen pendukung yang berada di luar kotak abu-abu ini. Nah, bisa dilihat di situ komponen wajib yang harus ada di sistem penunjang keputusan, harus ada manajemen datanya, ada manajemen model, ada model eksternal, kemudian ada subsistem berbasis pengetahuan, kemudian ada antarmuka pengguna atau interface dari sistem itu sendiri. Kemudian manajemen data di sini bisa dilihat bahwa dia akan berperan dalam mengakses data, baik itu data eksternal atau data yang di luar dari sistem penunjang keputusan maupun data internal atau data yang terdapat pada sistem ini. Bisa juga dia terkoneksi dengan sistem lainnya yang berbasis komputer. Misalnya contohnya ini adalah pada saat sistem penunjang keputusan yang akan digunakan untuk mengambil misalnya berapa jumlah untuk menentukan berapa jumlah barang yang harus dipesan. Nah, maka sistem yang dibutuhkan adalah sistem penjualan yang ada pada perusahaan tersebut. Jadi berdasarkan dari data sistem penjualan atau transaksi penjualan bisa ditentukan keputusan untuk menentukan berapa barang yang harus dipesan. Kemudian di sini datanya bisa dari berbagai sumber seperti ini. Database-nya bisa dari beberapa jenis database sesuai dengan kebutuhan dari SPK-nya itu sendiri. Kemudian bisa dilihat di sini bahwa yang akan mengakses SPK-nya atau sistemnya itu seorang manajer atau pengguna. Nah, dia mengaksesnya lewat antarmuka pengguna atau interface dari sistem yang dikembangkan.
Nah, kalau kita bicara tentang komponen manajemen data pada arsitektur SPK, ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sumber data pada basis datanya, kemudian ada DBMS atau RDBMS. Nah, kalau sumber data tentu saja kita bicara tentang basis datanya itu sendiri. Kalau DBMS ini adalah sebuah software, mungkin kalau sudah mengambil mata kuliah basis data sudah tahu. Jadi contohnya DBMS atau RDBMS itu seperti MySQL atau SQL Server. Jadi ini juga merupakan hal yang penting yang perlu dipikirkan pada saat pengembangan SPK itu sendiri. Kemudian komponen lainnya selain tadi manajemen data, ada manajemen model. Nah, manajemen model ini dia terkait dengan metode apa atau model apa yang bakal digunakan untuk diimplementasikan di sistem sehingga sistemnya nanti bisa mengeluarkan alternatif-alternatif pilihan yang baik. Nah, salah satu jenis model yang bisa diimplementasikan yaitu model kuantitatif. Nah, model kuantitatif ini dia model yang dia akan memodelkan sebuah permasalahan ke dalam bentuk kuantitatif. Nah, bentuk kuantitatif ini dia akan terdiri dari variabel-variabel keputusan, kemudian ada fungsi objektif, kemudian ada batasan kendala. Nah, contohnya pemodelan dengan model kuantitatif ini bisa dilihat di contoh pada slide 11 ini tentang manajemen model. Jadi di situ saya ambil contoh kasus yang ada pada pembahasan pertama kita tentang pengambilan keputusan berapa jumlah produksi gelas yang bertangkai dan yang tidak bertangkai. Nah, di sini contohnya dari kasus itu, pada saat kita mau menggunakan model kuantitatif untuk memodelkan keputusan yang bakal diambil, maka yang pertama, model ini kita harus menentukan variabel-variabel keputusan yang bakal digunakan. Nah, contohnya di sini variabel-variabel keputusan tentu saja ada dua, yaitu X1 jumlah gelas bertangkai yang akan diproduksi, kemudian keputusan yang kedua berapa jumlah gelas tidak bertangkai yang akan diproduksi. Kemudian ada fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini tentu saja kita akan mau memaksimalkan keuntungan atau Z1. Nah, di sini jadi kalau kita ingat kembali pada pertemuan sebelumnya, di mana kita mau memaksimalkan keuntungan dengan menentukan berapa jumlah gelas bertangkai atau X1 dan berapa jumlah X2 yang diproduksi sehingga keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, fungsi tujuannya di sini direpresentasikan dalam model kuantitatif seperti ini. Kemudian kita definisikan juga fungsi kendalanya atau batasan-batasan seperti apa yang harus diperhatikan untuk menentukan jumlah produksi dari kedua gelas ini. Nah, misalnya dituliskan dalam model kuantitatif. Kendala tenaga kerja yang pertama, kemudian dirumuskan dalam model kuantitatif bahwa 150 X1 ditambah dengan 150 X2 harus lebih kecil dari 300.000. Kemudian ada kendala keuangan juga dimodelkan dalam model kuantitatif. Nah, ini contohnya pemodelan masalah atau manajemen model dengan menggunakan model kuantitatif. Nah, kemudian kalau misalnya nanti dibawa ke SPK yang akan diimplementasikan ke dalam sistemnya adalah model-model yang tertulis di sini, jadi fungsi tujuannya, fungsi kendalanya, dan sebagainya. Kemudian untuk manajemen model, selain model kuantitatif tadi, ada juga model analog. Model analog di sini dia representasi dari kenyataan, jadi masalahnya direpresentasikan. Nah, representasinya ini bisa dalam bentuk bagan organisasi misalnya, contohnya, atau misalnya representasikan dalam model peta dan sebagainya. Kemudian ada model ikonik, di mana di sini modelnya dia replikasi dari sistem atau ada gayanya. Ini langsung terkait dengan
sistemnya itu sendiri. Kemudian komponen lain ada yang disebut dengan subsistem berbasis pengetahuan. Nah, ini biasanya kalau misalnya si SPK-nya ada komponen seperti ini, berarti dia termasuk SPK yang memanfaatkan artificial intelligence, di mana pada sistem SPK dia memiliki komponen yang disebut dengan basis pengetahuan. Nah, apa bedanya basis pengetahuan dan data? Kalau misalnya data tadi, ya berarti dia representasi dari objek dunia nyata, misalnya data barang atau data mahasiswa atau data penjualan. Nah, sedangkan kalau basis pengetahuan itu terkait dengan bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh pengambil keputusan, contohnya dalam hal ini seorang manajer, itu bisa dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini biasanya atau sama dengan bagaimana kecerdasan dari atau pengalaman dari seorang manajer itu bisa dibawa atau dimasukkan ke dalam sistem untuk mendukung nanti si sistemnya maksudnya merepresentasikan beberapa alternatif keputusan. Nah, ini contohnya sistem atau SPK yang mengimplementasikan basis pengetahuan antara lain Intelligent Decision Support System, dan ada juga yang disebut dengan Knowledge Based Decision Support System. Oke, selanjutnya pada slide ke-14 di situ dapat dilihat bahwa bagaimana tahapan dalam pengembangan sebuah sistem penunjang keputusan. Nah, untuk mengembangkan SPK ini ada 6 hal tahap-tahap yang harus dilakukan. Sama dengan sebenarnya pengembangan sistem, SPK juga, sistem ini juga sama dengan pengembangan software atau pengembangan aplikasi, pengembangan sistem penunjang keputusan juga dia memiliki langkah-langkah atau tahap-tahap. Nah, sebenarnya tahap-tahap ini kurang lebih sama dengan tahap pengembangan sistem seperti sistem informasi atau pengembangan aplikasi. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ada 6 tahap. Jadi pertama ada tahap pradesain, ada tahap desain, ada tahap konstruksi, ada tahap implementasi, ada tahap pemeliharaan dan dokumentasi, kemudian ada tahap adaptasi. Nah, tahap-tahap pengembangan ini dilakukan secara berurutan, jadi sesuai dengan urutan yang terdapat pada slide 14. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan tahap pradesain. Jadi pada saat pengembangan sistem penunjang keputusan ada tahap pradesain. Tahap pradesain ini sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penelitian, dan tahap analisis. Nah, tahap perencanaan di sini apa yang dilakukan pada tahap ini? Jadi tahap yang dilakukan adalah yang pertama harus didefinisikan dulu kebutuhan sistemnya seperti apa. Kita definisikan atau pengembangnya mendefinisikan apa tujuan dari pengembangan sistem ini, apa sasaran yang ingin dicapai oleh SPK yang dibangun. Kemudian pada tahap penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan kebutuhan penggunanya. Jadi didefinisikan kebutuhan penggunanya seperti apa, kemudian sumber daya yang ada pada sebuah perusahaan atau tempat akan diimplementasikannya SPK seperti apa. Nah, itu yang menjadi pertimbangan atau yang harus diketahui pada tahap penelitian. Kemudian pada tahap analisis, pada tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan SPK yang akan dibuat. Kemudian akan ditentukan juga pada tahap analisis model keputusan apa yang akan digunakan dalam SPK yang akan dibangun. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap desain atau tahap perancangan. Nah, setelah tahap pradesain, kemudian ada tahap desain,
yaitu tahap perancangan. Nah, sama dengan tahap-tahap pengembangan sistem yang lain, pada tahap ini dilakukan perancangan antarmukanya atau perancangan interface-nya, kemudian perancangan database-nya atau basis data, kemudian modelnya juga dirancang. Kalau tadi pakai model kuantitatif, jadi harus ditentukan tadi fungsi-fungsi tujuan, kemudian fungsi kendala dan sebagainya. Kemudian kalau yang berbasis pengetahuan didefinisikan komponen pengetahuannya seperti apa. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap konstruksi. Apa yang dimaksud dengan tahap konstruksi? Jadi tahap konstruksi ini adalah bagaimana mengimplementasikan tadi desain-desain atau rancangan yang telah dibuat ke dalam sebuah sistem. Jadi bagaimana desain tadi istilahnya diterjemahkan ke dalam baris-baris kode program. Kemudian tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini, sistem yang sudah diterjemahkan ke dalam baris program atau sistemnya sudah ada antarmukanya dan sebagainya, kemudian diimplementasikan ke perusahaan atau diimplementasikan langsung ke organisasi yang akan menggunakan SPK-nya itu sendiri. Nah, pada tahap implementasi ini dilakukan juga proses pengujian, kemudian proses evaluasi dari sistem yang telah dibuat. Kemudian mungkin juga dilakukan proses pelatihan-pelatihan terkait dengan penggunaan SPK yang telah dibuat. Kemudian ada pemeliharaan dan dokumentasi. Jadi pemeliharaan sistem, kalau misalnya sistem yang sudah diuji tadi masih ada kekurangan atau misalnya penggunanya masih ada yang perlu dirubah, maka pada tahap ini juga dilakukan seperti itu. Kemudian ada proses adaptasi. Nah, proses adaptasi karena sistem juga baru dibuat, itu diimplementasikan, jadi tentu saja ada proses-proses adaptasi pengguna yang mungkin sebelumnya tidak menggunakan sistem SPK atau SPK kemudian menggunakan SPK itu sendiri. Nah, kira-kira itu tadi pembahasan tentang sistem penunjang keputusan. Kita sudah membahas beberapa hal untuk pembahasan kali ini. Jadi sekian untuk pembahasan tentang sistem penunjang keputusan. Terima kasih.